Mari kita berdoa. Kami menyapa Engkau Bapa dalam ketulusan hati kami yang paling dalam atas segala kebaikan penyertaan-Mu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu dan kami butuh hikmat dan pengertian ilahi yang bersumber datang daripada Engkau. Atas setiap kami Engkau limpahi berkat dan berikan kami kesanggupan untuk dapat hidup di dalam seluruh ketetapan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu sekali memberikan tema kecil yaitu nilai kepantasan. Setiap kita memiliki nilai kepantasan, lepas dari kecil atau besarnya. Setiap kita memiliki nilai kepantasan. Nilai kepantasan adalah nilai yang bikin saudara dan saya menjadi pantas, menjadi layak untuk jadi mulia atau dimuliakan. Nah, saya rindu sekali mengajak saudara berpikir sejenak, apa nilai kepantasan dalam hidup saudara dan saya di bawah matahari ini. Sebab kebanyakan kita mengejar nilai kepantasan dengan cara tambah harta, tambah mulia, tambah properti, tambah mulia, tambah deposito, tambah mulia. Makanya kita mengejar semua hal-hal lahiriah, kita mengejar semua barang-barang branded. Karena dengan demikian kita akan menjadi lebih mulia atau kita akan dimuliakan. Nah, mari kita lihat bacaan kita di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, tapi kita akan fokus kepada beberapa ayat yang menjadi pokok pikiran kita. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ayat yang kedua, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang ketiga, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Baik, kita lihat dulu 3 ayat ini, bahwa kita akan dapati satu fakta bahwa Daniel ada di puncak kejayaannya. Dia memiliki harta, dia memiliki kekayaan, bahkan dia memiliki kuasa, dia memiliki pangkat, jabatan, dan luar biasa. Tapi ternyata kita lihat satu fakta lain di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dari bacaan kita Daniel pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sebuah kesalahan padanya. Nah, kita melihat bahwa kenapa sih mereka, ada bupati, ada wakil-wakil raja, ada petinggi-petinggi kerajaan. Kenapa mereka begitu bersemangat untuk mencari kesalahan Daniel? Karena mereka menginginkan apa yang Daniel punya, tahta, harta, kekayaan. Dengan mendapatkan harta dan tahta, mereka akan memperoleh nilai kepantasan, dimuliakan atau menjadi tambah mulia. Ayat yang kelima dikatakan bahwa, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali, garis bawahi kata kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian ini yang menjadi sangat menarik untuk kita renungkan pagi hari ini. Ibadah adalah nilai kepantasan Daniel. Daniel tahu persis nilai kepantasannya dia bukan harta, kekayaan seperti yang dikejar oleh kebanyakan dunia pada saat ini, tetapi ibadah. Nah, bagaimana dengan kita? Ini menjadi kemudian pertanyaan yang
yang serius untuk direnungkan oleh setiap kita. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita kejar? Adakah kita mengejar ibadah ataukah kita sedang mengejar akhir-akhir ini kita sedang digairahkan untuk mengejar harta dan tahta? Lalu kemudian bacaan selanjutnya kita temukan di situ terjadi sebuah pemufakatan jahat terhadap Daniel. Mereka bersekongkol lalu kemudian mereka menghadap raja, meminta kepada raja untuk segera dikeluarkan sebuah ketetapan yang melarang orang menyembah, melarang Daniel menyembah Allah yang benar. Kita loncat ke ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Luar biasa. Justru Daniel memberikan batasan kuat tentang nilai kepantasannya dia. Dia mengejar dan terus melakukan ibadahnya dia yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang dia sembah. Nah, kalau kita melihat satu narasi ini tentang Daniel, seluruh kisah Daniel ini cuma berbicara tentang ibadahnya dia. Demikian juga dengan tokoh-tokoh hebat di dalam perjanjian lama lainnya. Ada Nuh, ada Henok, ada Daud, ada Elia dan sebagainya. Seluruh narasi cerita hidup mereka cuma bercerita tentang ibadah mereka. Begitupun dengan Musa. Ketika firman Tuhan datang ke Musa dalam kitab Keluaran, perintah Tuhan kepada Musa untuk pergi kepada Firaun supaya membawa bangsa Israel keluar untuk satu tujuan, juga soal atau bercerita tentang ibadah. Allah rindu membawa bangsanya, bangsa pilihannya keluar dari Mesir untuk satu tujuan, ibadah. Demikian juga tentang tokoh-tokoh hebat dalam perjanjian baru, para rasul yang luar biasa, kehidupan mereka cuma bercerita tentang ibadah mereka. Nah, apa itu ibadah? Mari kita lihat apa kata Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Garis bawahi kalimat penting ini, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah itu soal mempersembahkan tubuh. Nah, kenapa dia minta tubuh? Kenapa dia tidak minta yang lain? Karena Yesus telah terlebih dahulu memberikan tubuhnya buat setiap kita dengan cara mati di atas kayu salib untuk gantikan kita, menebus segala kesalahan pelanggaran dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa dia minta tubuh? Karena tubuh adalah sebuah instrumen, tubuh adalah sebuah media untuk mengeksekusi seluruh atau segala kehendak dan pikirannya Allah. Kita harus memahami ini. Kenapa dia minta tubuh? Karena tubuh adalah media untuk mengeksekusi segala kehendaknya dia. Ibadah itu bukan soal agama, bukan 10 kali doa dalam satu hari. Ibadah itu soal kesepakatan saudara dan saya untuk mau mengikatkan diri kepada Kristus. Ibadah itu bukan soal tentang apa dan saudara dan saya di dalam gereja, tapi ibadah itu tentang apa dan siapa saudara dan saya di luar sana. Ibadah itu tentang bagaimana hari-hari hidup saudara dan saya. Ibadah juga berbicara tentang penaklukan diri penuh kepada Kristus. Ibadah itu adalah soal melepaskan diri dari keserupaan dengan dunia. Biarlah saat ini kita bikin satu keputusan berani. Seperti yang dikatakan oleh Yosua di hadapan bangsa Israel. Dia berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Dalam segala ketidakmengertian kami berjalan
mengarungi kehidupan setiap kami. Pimpin kami butuh firman-Mu untuk membawa kami keluar dari ketidakmengertian kepada sebuah pengertian yang benar tentang pengenalan tentang Allah yang benar. Berikan kami kesanggupan untuk dapat hidup di dalam seluruh kehendak dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Pagi hari ini juga kami akan mendoakan saudara-saudara setiap kami, siapapun saudara yang sedang menyaksikan acara live streaming ini. Saya mau minta kepada saudara, percaya dan bersandarlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi, entah pergumulan rumah tangga, entah pergumulan pekerjaan, bisnis, keluarga, anak-anak, masa depan, dan jodoh, apapun itu, mari kita bawa dan kita mau bersepakat bahwa Tuhan sanggup mengerjakan lebih banyak, lebih jauh dari apa yang kita minta dan apa yang kita pohonkan. Dan bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, saya minta mari saudara yang sedang sakit, dekapkan kedua tangan saudara, taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kita akan mendoakan. Bapa di sorga, Engkau mengenal setiap mereka yang saat ini sedang menderita sakit penyakit, entah di rumah ataupun sedang terbaring di rumah sakit. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan terbatas, Engkau menjangkau dan Engkau sanggup menembus segala ruang dan waktu. Biarlah kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu menjangkau mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang masih membutuhkan konseling dan doa, saudara bisa dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.